Alif, Lam, Ra. Ini adalah kitab yang ayat-ayatnya telah ditetapkan dengan kokoh, kemudian dijelaskan secara rinci dari Yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan dan pembawa kabar gembira bagimu darinya. Dan agar kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobat kepadanya. Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang ditentukan dan memberikan kepada setiap orang yang berhak karunia-Nya. Tetapi jika kamu berpaling, maka aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Kepada Allah lah kamu akan kembali, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mereka berusaha menyembunyikan hati mereka agar tersembunyi darinya. Tetapi meskipun mereka menutupi diri mereka dengan pakaian mereka, Dia mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan. Dia sungguh mengetahui apa yang ada di dalam dada. Tidak ada satu pun makhluk di bumi melainkan rezekinya ditanggung oleh Allah, dan Dia mengetahui tempat tinggalnya dan tempat peristirahatan terakhirnya. Semuanya tercatat dalam kitab yang jelas. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arasy-Nya berada di atas air, agar Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Namun jika kamu berkata, kamu akan dibangkitkan setelah mati, orang-orang kafir pasti akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Dan jika kami menunda azab dari mereka sampai waktu yang ditentukan, mereka pasti akan berkata, apa yang menahannya? Sesungguhnya, pada hari azab itu datang kepada mereka, azab itu tidak akan dapat dihindari dari mereka, dan apa yang dahulu mereka olok-olok akan meliputi mereka. Jika kami membiarkan seseorang merasakan rahmat dari kami, kemudian kami mengambilnya kembali darinya, dia menjadi putus asa dan tidak bersyukur. Dan jika kami membiarkannya merasakan nikmat setelah kesulitan menimpanya, dia berkata, kesulitan telah meninggalkanku, dan dia menjadi sombong dan membanggakan diri. Kecuali orang-orang yang sabar dan terus berbuat kebaikan, bagi mereka ada ampunan dan pahala yang besar. Dan jika kami menunda dari mereka azab yang telah ditetapkan untuk suatu waktu, mereka pasti akan berkata, apa yang menahannya? Sesungguhnya, pada hari azab itu datang kepada mereka, azab itu tidak akan dapat dihindari dari mereka, dan apa yang dahulu mereka olok-olok akan meliputi mereka. Jika kami membiarkan seseorang merasakan rahmat dari kami, kemudian kami mengambilnya kembali darinya, maka dia akan jatuh ke dalam keputusasaan dan menjadi tidak bersyukur. Tetapi jika kami membiarkannya merasakan kenyamanan setelah kesulitan menimpanya, dia pasti akan berkata, kesulitan telah pergi dariku, dan dia menjadi sangat gembira dan sombong, kecuali orang-orang yang tetap sabar dan terus melakukan kebaikan. Bagi mereka ada pengampunan dan pahala yang besar. Maka janganlah apa yang mereka katakan membebani Anda, seolah-olah Anda mungkin meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepada Anda, atau merasa sesak di dada karena mereka berkata, mengapa tidak ada harta karun yang diturunkan kepadanya, atau mengapa tidak ada malaikat yang datang bersamanya? Anda hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah adalah yang Maha mengatur segala sesuatu. Atau apakah mereka berkata, Dia mengarangnya? Katakanlah, kalau begitu, bawalah 10 surah seperti itu yang dikarang, dan panggillah siapapun yang dapat kalian panggil selain Allah, jika kalian benar. Dan jika mereka tidak menjawab Anda,
maka ketahuilah bahwa itu telah diturunkan dengan pengetahuan Allah dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka apakah kalian akan tunduk? Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan memberikan balasan penuh kepada mereka atas perbuatan mereka di dunia ini, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Mereka itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apapun di akhirat kecuali api neraka. Apa yang mereka buat akan sia-sia, dan semua yang biasa mereka lakukan akan terbuang percuma. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar telah merugikan diri sendiri, dan apa yang biasa mereka ciptakan telah lenyap dari mereka. Tidak diragukan lagi bahwa di akhirat mereka akan menjadi orang-orang yang paling merugi. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan mereka. Mereka adalah penghuni surga, kekal di dalamnya. Kedua kelompok ini seperti orang buta dan tuli dibandingkan dengan orang yang melihat dan mendengar. Apakah mereka sama dalam perumpamaan? Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Aku adalah pemberi peringatan yang jelas kepada kalian, agar kalian tidak menyembah selain Allah. Aku takut kalian akan ditimpa azab pada hari yang pedih. Para pemimpin yang kafir di antara kaumnya berkata, "Kami melihatmu hanyalah seorang manusia seperti kami, dan kami melihat bahwa hanya orang-orang yang rendah di antara kami yang mengikutimu tanpa berpikir, dan kami tidak melihat kelebihan apapun yang kamu miliki atas kami. Bahkan kami menganggapmu sebagai pendusta." Dia berkata, "Wahai kaumku, pertimbangkanlah jika aku berada di atas bukti yang jelas dari Tuhanku, dan Dia telah menganugerahkan kepadaku rahmat dari sisinya. Tetapi rahmat itu tersembunyi dari pandangan kalian. Apakah kami harus memaksakannya kepada kalian, padahal kalian tidak menginginkannya? Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan harta apapun dari kalian, pahalaku hanyalah dari Allah. Dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Mereka pasti akan bertemu dengan Tuhan mereka. Tetapi aku melihat kalian adalah kaum yang bodoh. Wahai kaumku, siapa yang akan melindungiku dari Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kalian merenungkan? Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku memiliki harta benda Allah, dan aku tidak mengetahui hal-hal gaib, dan aku tidak mengatakan bahwa aku adalah malaikat, dan aku tidak mengatakan tentang orang-orang yang kalian pandang rendah itu bahwa Allah tidak akan memberi mereka kebaikan apapun. Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Jika aku mengatakan sebaliknya, maka aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Mereka berkata, "Wahai Nuh, engkau telah berdebat dengan kami dan terus berdebat. Sekarang datangkanlah kepada kami apa yang engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang-orang yang benar." Dia berkata, "Hanya Allah yang akan mendatangkannya kepadamu jika Dia menghendaki, dan kalian tidak dapat mencegahnya. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu meskipun aku ingin menasihatimu jika Allah bermaksud membiarkanmu tersesat. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya kamu akan dikembalikan." Atau apakah mereka mengatakan, "Dia telah mengarangnya"? Katakanlah, "Jika aku telah mengarangnya, maka dosaku akan menimpaku, tetapi aku tidak bersalah atas kejahatan yang kalian lakukan." Dan diwahyukan kepada Nuh, "Tidak seorang pun dari kaummu yang akan beriman kecuali mereka yang telah beriman, maka janganlah engkau bersedih atas apa yang telah mereka lakukan. Bangunlah bahtera itu di bawah pengawasan kami,
dan berdasarkan wahyu kami, dan janganlah engkau memohon kepadaku untuk orang-orang yang telah berbuat zalim. Mereka pasti akan ditenggelamkan. Dan bangunlah bahtera itu di bawah pengawasan kami dan berdasarkan petunjuk kami, dan janganlah engkau memohon kepadaku untuk orang-orang yang berbuat zalim. Mereka pasti akan ditenggelamkan. Dia mulai membangun bahtera itu, dan setiap kali para pemimpin kaumnya melewatinya, mereka mengejeknya. Dia berkata, "Jika kalian mengejek kami akan mengejek kalian dengan cara yang sama. Kemudian kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan kepada siapa azab yang kekal akan menimpa." Hingga ketika perintah kami datang dan air memancar dari bumi, kami berfirman, "Muatlah ke dalamnya sepasang dari setiap jenis, dan keluargamu, kecuali orang yang telah ditetapkan hukuman atasnya, dan orang-orang yang beriman, dan hanya sedikit yang beriman bersamanya." Dia berkata, "Naiklah ke dalamnya. Dengan nama Allah adalah perjalanan dan tempat berlabuhnya. Tuhanku benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang." Dan bahtera itu berlayar bersama mereka di tengah gelombang setinggi gunung, dan Nuh berseru kepada putranya yang berdiri terpisah, "Wahai anakku, naiklah ke atas bahtera bersama kami, dan janganlah bersama orang-orang kafir." Dia berkata, "Aku akan berlindung di atas gunung. Gunung itu akan melindungiku dari air." Nuh berkata, "Hari ini tidak ada perlindungan dari perintah Allah kecuali bagi orang yang Dia beri rahmat." Dan gelombang datang di antara mereka, dan dia termasuk orang-orang yang tenggelam. Dan dikatakan, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Air pun surut, urusan pun selesai, dan bahtera itu berlabuh di atas gunung. Dan dikatakan, "Jauhlah orang-orang yang berbuat zalim." Dan Nuh berdoa kepada Tuhannya dan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janjimu benar, dan Engkau adalah hakim yang paling adil." Dia berfirman, "Wahai Nuh, dia bukanlah termasuk keluargamu. Perbuatannya adalah perbuatan yang tidak benar. Maka janganlah kamu meminta kepadaku sesuatu yang tidak kamu ketahui. Aku memperingatkanmu agar kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh." Dia berkata, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari meminta sesuatu yang tidak aku ketahui. Dan jika Engkau tidak mengampuniku dan tidak mengasihiku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi." Dikatakan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat dari kami, dengan berkah atasmu, dan atas umat-umat yang berasal dari orang-orang yang bersamamu, dan umat-umat lain akan kami beri kenikmatan untuk sementara waktu. Kemudian azab yang pedih akan menimpa mereka." Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu. Baik kamu maupun kaummu tidak mengetahuinya sebelum ini. Maka bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan kebohongan. Wahai kaumku, aku tidak meminta upah apapun darimu untuk ini. Upahku hanyalah dari Dia yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu menggunakan akal? Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Dia akan mengirimkan hujan yang lebat dari langit kepadamu dan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Janganlah kamu berpaling sebagai orang-orang yang berdosa." Mereka berkata,
Wahai Hud, kamu belum membawa bukti yang jelas kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa salah satu Tuhan kami telah menimpakan keburukan kepadamu. Dia berkata, Aku bersaksi kepada Allah, dan kamu juga bersaksi bahwa aku berlepas diri dari apapun yang kamu sekutukan dengannya. Maka rencanakanlah tipu daya terhadapku, kalian semua bersama-sama, dan janganlah kalian menunda-nunda. Aku telah menaruh kepercayaanku kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada satupun makhluk melainkan Dia yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Dan ketika perintah kami datang, kami menyelamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami menyelamatkan mereka dari azab yang pedih. Itulah kaum Ad. Mereka mendustakan tanda-tanda Tuhan mereka, mendurhakai para rasulnya, dan mengikuti perintah setiap penguasa yang sombong dan zalim. Dan mereka dilaknat di dunia ini dan pada hari kiamat. Sesungguhnya Ad telah mengingkari Tuhan mereka, maka binasalah Ad, kaum Hud. Dan kepada Thamud kami utus saudara mereka, Salih. Dia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menempatkanmu di atasnya. Maka mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku maha dekat, maha mengabulkan. Mereka berkata, Wahai Saleh, engkau adalah sumber harapan di antara kami sebelum ini. Apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah nenek moyang kami? Kami benar-benar ragu tentang apa yang engkau serukan kepada kami. Dia berkata, Wahai kaumku, perhatikanlah ini. Jika aku berada di atas bukti yang nyata dari Tuhanku, dan Dia telah memberiku rahmat dari sisinya, maka siapa yang akan melindungiku dari Allah jika aku mendurhakainya? Kalian hanya akan menambah kerugianku. Wahai kaumku, unta betina milik Allah ini adalah tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kalian menyakitinya, atau azab yang pedih akan menimpa kalian. Tetapi mereka menyembelihnya, maka dia berkata, Bersukarialah di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak akan diingkari. Kemudian, ketika perintah kami datang, kami menyelamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami, dan kami menyelamatkan mereka dari kehinaan pada hari itu. Tuhanmu Maha Kuat, Maha Perkasa. Dan suara dahsyat menimpa orang-orang yang berbuat zalim, dan pada pagi harinya mereka tergeletak tak bernyawa di rumah-rumah mereka, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di sana. Sesungguhnya Thamud telah mengingkari Tuhan mereka, maka binasalah Thamud. Para utusan kami datang kepada Ibrahim dengan kabar gembira, seraya berkata, Salam. Dia menjawab, Salam, dan segera membawakan anak sapi panggang. Tetapi ketika dia melihat tangan mereka tidak menjangkaunya, dia merasa tidak nyaman terhadap mereka dan merasakan ketakutan dari mereka. Mereka berkata, Jangan takut, kami telah diutus kepada kaum Luth. Istrinya berdiri di dekat situ dan dia tertawa. Maka kami memberinya kabar gembira tentang Ishak, dan setelah Ishak, Yakub. Dia berkata, Sungguh menakjubkan. Akankah aku melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini juga sudah tua? Ini benar-benar sesuatu yang aneh.
Mereka berkata, "Apakah kamu terkejut dengan ketetapan Allah? Rahmat dan berkah Allah atasmu, wahai penghuni rumah ini. Dia Maha Terpuji, Maha Pemurah." Ketika rasa takut meninggalkan Ibrahim dan kabar gembira sampai kepadanya, dia mulai memohon kepada kami tentang kaum Lut. Sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang penyabar, berhati lembut, dan selalu kembali kepada Allah. Ibrahim, biarkanlah ini. Perintah Tuhanmu telah datang, dan azab akan menimpa mereka yang tidak dapat dihindari. Ketika para utusan kami datang kepada Lut, dia merasa cemas karena mereka, dan dia merasa tidak berdaya untuk melindungi mereka. Dia berkata, "Ini adalah hari yang sulit." Kaumnya datang bergegas kepadanya, dan jauh sebelum itu mereka telah melakukan kejahatan. Dia berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putriku, mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian mempermalukan aku di hadapan tamu-tamuku. Tidakkah ada di antara kalian seorang pun yang berakal sehat?" Mereka berkata, "Engkau tahu bahwa kami tidak memiliki hak atas putri-putrimu, dan engkau tahu betul apa yang kami inginkan." Dia berkata, "Seandainya aku memiliki kekuatan untuk melawan kalian, atau dapat berlindung pada penopang yang kuat." Mereka berkata, "Lut, kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mencapaimu. Maka pergilah bersama keluargamu di malam hari, dan jangan seorang pun di antara kalian menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Apa yang akan menimpa mereka akan menimpa dia juga. Waktu yang telah ditentukan bagi mereka adalah pagi hari. Bukankah pagi hari sudah dekat?" Dan kepada Madian kami mengutus saudara mereka, Syuaib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Aku melihat kalian hidup dalam kemudahan, namun aku takut azab hari yang akan meliputi kalian. Wahai kaumku, berikanlah takaran dan timbangan yang penuh dengan adil, dan janganlah kalian mengurangi hak orang lain, dan janganlah kalian menyebarkan kerusakan di muka bumi. Apa yang tersisa bagi kalian dari rezeki Allah yang halal lebih baik bagi kalian, jika kalian beriman, dan aku bukanlah penjaga atas kalian." Mereka berkata, "Syuaib, apakah salatmu memerintahkanmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, atau berhenti melakukan apapun yang kami inginkan dengan harta kami? Sesungguhnya engkau adalah orang yang penyabar, yang bijaksana." Dia berkata, "Wahai kaumku, perhatikanlah ini. Jika aku berada di atas bukti yang jelas dari Tuhanku, dan Dia telah memberiku rezeki yang baik dari sisinya, apakah aku harus mendurhakainya? Aku tidak ingin menentang kalian dengan melakukan apa yang aku larang kalian lakukan. Aku hanya menginginkan perbaikan sejauh yang aku mampu. Keberhasilanku hanya melalui Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya aku kembali. Wahai kaumku, janganlah permusuhan kalian terhadapku mendorong kalian kepada dosa, sehingga apa yang menimpa kaum Nuh, atau kaum Hud, atau kaum Saleh akan menimpa kalian juga. Dan kaum Lut tidak jauh dari kalian. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Mereka berkata, "Syuaib, kami tidak banyak memahami apa yang kamu katakan. Kami melihatmu lemah di antara kami, dan jika bukan karena keluargamu, kami pasti akan melemparimu dengan batu.
kamu tidak memiliki kekuasaan atas kami." Dia berkata, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih dihormati oleh kalian daripada Allah? Kalian telah melupakannya, seolah-olah dia telah dilupakan. Sesungguhnya Tuhanku meliputi segala sesuatu yang kalian lakukan. Wahai kaumku, berbuatlah sesuka kalian, aku pun akan berbuat. Kalian akan segera mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang pendusta. Tunggulah, aku pun menunggu bersama kalian." Dan ketika perintah kami datang, kami menyelamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Dan suara dahsyat menimpa orang-orang yang zalim, dan mereka menjadi tak bernyawa di rumah-rumah mereka pada pagi hari. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di sana. Jauhlah Madian, sebagaimana Thamud telah dibinasakan. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan tanda-tanda kami dan dengan kekuasaan yang nyata kepada Firaun dan para pembesarnya, tetapi mereka mengikuti perintah Firaun, dan perintah Firaun bukanlah petunjuk yang benar. Dia akan mendahului kaumnya pada hari kiamat dan memimpin mereka ke dalam neraka, dan betapa buruknya tempat yang mereka tuju. Kutukan mengikuti mereka di dunia ini dan pada hari kiamat juga. Betapa buruknya pemberian yang diberikan kepada mereka. Itulah sebagian dari berita kota-kota yang kami ceritakan kepadamu. Sebagian di antaranya masih berdiri, dan sebagian lagi telah dihancurkan. Kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah tidak memberi manfaat sedikit pun kepada mereka ketika perintah Tuhanmu datang, dan itu hanya menambah kehancuran bagi mereka. Demikianlah azab Tuhanmu ketika Dia mengazab kota-kota yang berbuat zalim. Azabnya sangat pedih dan berat. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda bagi siapapun yang takut akan azab akhirat. Itulah hari ketika manusia akan dikumpulkan, dan itulah hari yang disaksikan. Dan kami menundanya hanya sampai waktu yang telah ditentukan dan dihitung. Pada hari itu datang, tidak ada satu jiwa pun yang berbicara kecuali dengan izinnya. Dan di antara mereka ada yang celaka dan ada yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, mereka akan berada di dalam api neraka. Di dalamnya mereka akan menghela napas dan terengah-engah. Mereka akan tinggal di sana selama langit dan bumi masih ada, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Sesungguhnya Tuhanmu melakukan apapun yang Dia kehendaki. Dan adapun orang-orang yang berbahagia, mereka akan berada di dalam surga. Mereka akan tinggal di sana selama langit dan bumi masih ada, kecuali jika Tuhanmu menghendaki, sebagai karunia yang tidak akan pernah terputus. Maka janganlah kamu ragu tentang apa yang disembah oleh orang-orang itu. Mereka hanya menyembah sebagaimana nenek moyang mereka menyembah sebelumnya. Dan kami pasti akan memberi mereka bagian mereka sepenuhnya tanpa pengurangan. Kami telah memberikan kitab kepada Musa, lalu mereka berselisih tentangnya. Dan jika bukan karena firman yang telah ditetapkan dari Tuhanmu, niscaya telah diputuskan di antara mereka, dan mereka berada dalam keraguan yang membingungkan tentang hal itu. Dan sesungguhnya Tuhanmu akan membalas setiap mereka sepenuhnya atas perbuatan mereka. Dia Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Maka tetaplah teguh sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, kamu dan siapapun yang telah bertobat bersamamu, dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu lakukan.
Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang berbuat zalim, agar api neraka tidak menyentuhmu, dan kamu tidak mempunyai pelindung selain Allah, maka kamu tidak akan ditolong. Dan dirikanlah salat pada kedua ujung siang dan pada awal malam. Sesungguhnya perbuatan baik menghapus perbuatan buruk. Itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mengingat. Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Sekiranya ada di antara generasi sebelum kamu orang-orang yang memiliki kebajikan yang teguh, yang melarang kerusakan di muka bumi. Tetapi hanya sedikit di antara mereka yang kami selamatkan, dan orang-orang yang berbuat zalim mengejar kesenangan yang diberikan kepada mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang berdosa. Dan Tuhanmu tidak akan pernah membinasakan kota-kota secara tidak adil, sementara penduduknya memperbaiki keadaan. Dan jika Tuhanmu menghendaki, Dia akan menjadikan semua manusia satu umat, tetapi mereka akan terus berselisih, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Dia menciptakan mereka, dan firman Tuhanmu telah terpenuhi. Aku pasti akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia semuanya. Dan semua yang kami ceritakan kepadamu dari kisah para rasul adalah untuk meneguhkan hatimu, dan di dalamnya telah datang kepadamu kebenaran dan petunjuk serta peringatan bagi orang-orang yang beriman. Dan katakanlah kepada orang-orang yang tidak beriman, bertindaklah sesuai dengan kedudukanmu, kami pun bertindak, dan tunggulah, kami pun menunggu. Dan milik Allah lah hal-hal gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang kamu lakukan.